Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berbahagia sekali pagi ini kita bisa diberikan Allah kesempatan untuk bersilaturahim dan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang ini bermanfaat bagi orang banyak, bukan buat kita saja, bagi orang banyak, dan kemudian menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir, insya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Topik kita kali ini sederhana tapi penting ya, sederhana tapi penting karena mengenal TB. Karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak bisa mengatasi penyakit tersebut karena penyakit ini diam-diam bisa menular kepada banyak orang ya. Jadi kalau dalam public health itu prinsipnya cari sumber penularannya, obati, putus rantai penularannya, dua itu aja. Nah, kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah TB bisa terkendali di Indonesia. Ini nomor 2 setelah COVID, pembunuh nomor 2 setelah COVID. Ya, di kita juga masalah kesehatan nomor 2. Di dunia kita juga nomor 2 ya. Untuk masalah tuberkulosis ini. Untuk itu kita ada tamu ya, Dr. Dokter Helda, Yulia saya buka Cut. sedikit ya nanti. Ya, Cut Mulia Indah yang akan memberikan kita tentang pengetahuan tentang pengenalan TB. Sebelumnya ada koordinator kelas Ya, akan bicara bicara sedikit. dulu. Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Jazakillah Sita. khair Dokter Helda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Members KSC yang dirahmati Allah. Ya, jadi ada sempat celetukannya. Kok temanya banyak kesehatan. Jadi kita bingkai pendekatan ya knowledge di era sekarang ini adalah memang multidisipliner dan interdisiplin. Jadi artinya walaupun seseorang backgroundnya mungkin ilmu budaya atau ilmu sosial, tapi dia juga perlu mengetahui berbagai aspek dalam kehidupan ini. Ya, insya Allah kita tadi mungkin suatu saat kita merasa nggak perlu ini apa ya, nggak ada yang kena TBC kok di dalam keluarga saya atau apa. Tapi ternyata kita berhadapan dengan dunia luar yang mereka ngeri gitu ke negeri Indonesia atau sebaliknya ngeri menerima orang Indonesia karena penyakit-penyakit ya di negeri tropis itu berbeda. Contohnya mungkin di luar negeri orang nggak mudah memberikan antibiotik. Ya, di Indonesia itu satu hal ini keniscayaan karena memang penyakit-penyakitnya mungkin nanti dokter Yulia Indahsari ini akan bicara, ini dokter Cut ini orang Aceh ya, akan bicara banyak tentang itu. Jadi saya bicara tentang betapa perlunya kita suatu saat juga di sini alhamdulillah ada Pak Robot juga, Pak Gunawan AI. Ya, jadi kita ini kajian kali ini juga dipantau oleh Robot. Dipantau oleh GOT robot. robot. Kemarin menjadi ada diskusi menarik tentang AI. Alhamdulillah. Kemudian mungkin kaitannya Dokter Yulia ini tadinya akan mengundang rekannya yang pulmonolog anak ya kalau nggak salah. Jadi tadi betapa semuanya itu semakin, ya Dokter Yulia ya. Ya betul Ibu. Nah, Ada jadi ya? betapa semuanya Ada. semakin kalau istilah bahasa Arabnya takhusus gitu ya. Bahasa ini semakin spesialis. Khusus. Spesialis sudahlah internis masuk pulmonolog dewasa Dokter Yulia, temennya tadinya pulmonolog anak. Qadarullah nggak bisa jadi Dokter Yulia yang akan memberikan. Dan kalau tadi Dokter Heda mengatakan bisa jadi kita nggak bersinggungan, saya bersinggungan sekali. Waktu kecil itu punya asisten rumah tangga didatangkan dari Jawa, ternyata batuknya berkepanjangan. Alhamdulillah saya punya banyak teman-teman yang dokter, dia curiga itu kayaknya something wrong with her gitu. Akhirnya diperiksa benar, ya tulisannya KP aktif kayak gitu. Tapi 2 anak saya sudah tertulari dan cukup berat, pengobatannya lama. Artinya akhirnya kemudian setiap ART yang mau bekerja, saya bilang ayo kita foto kesehatan. Jadi saya ronsen dulu, kemudian kaitan dengan paru-parunya diperiksa bersih, oh bisa bekerja. Itu pencegahan seperti itu juga satu hal yang baik. Ya, kembali ke Dokter Helda. Ya. Jazakillah. Ini di sini ada juga, emang ada temannya Dr. Yulia ya? Di sini? Iya tidak jadi Bu Helda, jadi Nggak jadi, saya Dak. dulu Oh, yang nggak jadi. menyinggung Tapi tentang ini ada TB orang anak. Kemenkes nih, nanti Bu Emita akan menambahkan orang surveillance Kemenkes. Oh Mudah-mudahan boleh dengan kan senang tentang hati. kondisi Indonesia tentang TB. Ya,
Silakan kalau begitu Dokter Lia, silakan nanti bertambah mudah-mudahan sesuai dengan perjalanan waktu pesertanya. Ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa Terdengar ya, Bu? kurang keras. Terdengar? Terdengar sih, cuman ini volumenya udah dibesarin ya. Udah. Iya, saya ditugaskan oleh Ibu Sita. Saya ditugaskan oleh Bu Sita. Ya, ya bisa. Dokter Yulia nggak usah jadi co-host bisa kok, tapi saya nggak apa-apa saya jadi co-host. Sebenarnya nggak perlu jadi co-host, bisa share kok. Oh, baik, baik. Ibu. So everyone can share. Oh, Ya. baik. Terima kasih sebelumnya. Saya Iya, iya. ditugaskan oleh Ibu Sita untuk menyampaikan materi tentang TB. Tentang TB anak, saya singgung sedikit nanti karena sebetulnya dia butuh waktu tersendiri. Jadi materinya nggak bisa setengah-setengah karena pasti pertanyaan tentang TB anak juga banyak. Nah, saya share screen dulu ya, Bu. Iya, silakan. Silakan. Ya, Ya, oke, kita bisa mulai. Jazakallah Dokter Helda. Iya, Jazakallah, Dokter Helda. silakan. Gambarnya bagus ya. Penyakitnya enggak. Izin slide, Ibu. Ya. Ya. Nah, mungkin orang kalau bertanya-tanya ya, kenapa sih ngomongin TB? Nggak keren banget ngomongin TB hari gini. Nggak ngomongin tentang DM gitu ya. Diabetes mellitus, hipertensi, sakit jantung, stroke gitu ya. Kenapa harus TB? Itu kan identik dengan kelas menengah ke bawah gitu ya, status ekonomi menengah ke bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng ya, kenapa TB itu penting diketahui oleh orang banyak. Ya, baik slide. Dokter Helda jadi asisten. Aduh, ya saya lupa. Dia lupa senior itu seniornya. Maaf ya, Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya TB itu apa? TB adalah penyakit kronik ya yang menular yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kumannya itu jenisnya bakteri. Kalau COVID itu virus, kalau TB itu bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi dia tuh penyakit kronik. Jadi bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Dia Waduh. kenanya kapan gitu ya? Paling cepat dia kena 3 bulan atau 12 minggu sebelumnya, baru berapa bulan kemudian penyakit itu muncul. Tergantung dengan imunitas seseorang, daya tahan tubuh seseorang ya. Orang mengenal TB ini dulu TBC, kemudian sekarang orang mengenalnya dengan TB. Ada juga menyebutnya dengan flek paru, ada juga menyebutnya dengan paru-paru basah dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu dokter-dokter itu bilang sakit TB itu flek gitu ya. Ibu anaknya kena flek gitu, atau ibu kena flek, bapak kena flek. Jadi sekarang dokter itu tidak boleh lagi menyebut TB dengan flek. Kenapa? Karena orang jadi menggampangkan. Cuman flek sebentar juga sembuh ya. Jadi pengobatan semaunya. Jadi sekarang nggak boleh lagi menyebut dengan flek paru. Baik, slide. Aduh. Nah, TB itu bukan penyakit keturunan. Beda dengan asma. Kalau asma itu diturunkan. Kalau TB itu penyakit menular. Kalau WHO menyebutnya communicating disease. Ya, jadi penyakit yang bisa berkomunikasi, dia bisa ngajak-ngajak orang lain. Saya sering bilang kalau ke pasien ya, Bapak, Ibu, kalau sakit TB itu nggak boleh egois. Ya, beda dengan diabetes, beda dengan hipertensi, sakit jantung, stroke. Kalau dia sakit itu, dia boleh nggak mau berobat egois. Ya, maunya saya terserah mau berobat apa tidak. Tapi kalau TB itu tidak boleh. Ya, TB itu dia wajib harus berobat karena dia menularkan ke yang lainnya. Ya, bagaimana cara penularan nanti kita bahas. Ya, jadi kalau seseorang diduga menderita TB, maka dia harus periksa, dia harus berobat. Ya, beda dengan penyakit-penyakit non infeksi. Nah, TB ini dapat menyerang siapa saja, semua usia, dari baru lahir sampai nenek-nenek, kakek-kakek, usia lanjut bisa terkena TB. Sakit TB itu dapat disembuhkan dan dapat dicegah.
Ya, jadi kita harus tahu ilmunya, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya. Ya, Indonesia itu disebut juara 2 dunia penderita TB. Juara. Kalau India, India itu nomor 1. Ya. Cina kalah. Tadinya kita kejar-kejaran kalau nggak nomor 3, nomor 2. Ya, nomor 1 selalu India. Nomor 2 kalau nggak Cina, kita nanti Ya. Indonesia turun nomor 3 gitu. Ini kasus Indonesia dilaporkan agak menurun berapa tahun yang lalu karena adanya COVID. Juaranya nggak enak ya. Betul, Ibu, nggak enak. Saya dengar Ibu Menkes, waktu itu Menkesnya masih Ibu, itu dipanggil oleh WHO, kenapa Indonesia nggak selesai-selesai kasus TB? Ya, kenapa masih peringkat tinggi, sementara Cina itu penduduknya 1 miliar, India penduduknya 1 miliar, Indonesia 200, hampir 300 juta, tapi bisa di atas dari Cina yang 1 miliar ya. Berarti ada sesuatu di kita yang belum bisa diselesaikan. Nah, waktu kasus COVID kemarin, orang jadi takut ke rumah sakit. Semua yang sakit paru, apakah itu COVID yang menyerang pernafasan, apakah TB, asma, dan lain-lain, itu gejalanya sama. Dia sama-sama sesek, mungkin ada demam, mungkin berat badan turun. Gitu ya. Jadi ketika COVID itu orang nggak mau ke rumah sakit memeriksakan kalau dia batuk karena takut di-COVID-kan, takut diisolasi. Ternyata dia bukan COVID, dia itu TB. Nah, nggak ketahuan TB-nya dia menularkan orang-orang serumah dan orang-orang sekitarnya di tempat kerja misalnya. Akhirnya kasus kita menjadi sangat banyak kemarin yang tidak terlaporkan. Kemudian TB itu juga bisa menyerang tidak hanya paru. Ya, orang mengenal TB paru, tapi seluruh organ dalam tubuh kita itu bisa terkena TB. Yang tidak terkena TB cuma 2, rambut dan kuku. Jadi semua bisa terserang TB. Apakah TB mata, TB kulit, TB otak, lapisan selaput jantung juga bisa kena TB, TB ginjal, TB usus, kemudian TB tulang, TB kelenjar, ya. Jadi semua bisa terkena TB. Nah, 1/4 populasi dunia sekarang mengalami infeksi TB dan sebagian besar itu kasusnya ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara juaranya kita. Ya, sekitar 3/4 pasien TB itu kelompok usia yang paling produktif secara ekonomis ya, sehingga kalau dia terserang TB dan dia tidak mau berobat sangat mengganggu ekonomi keluarga kalau dia tulang punggung keluarga. Kenapa paling produktif yang bisa terkena? Karena dia mobilisasinya besar. Dia ketemu orang di jalan, di mal, di transportasi umum, ya, tidak pakai masker, batuk, tertular TB. Kemudian dia bawa pulang ke rumah, di rumahnya ada orang tua, lansia yang sakit, jadi menularkan kemana-mana. Dia punya anak juga bisa tertular. Slide Ibu. Ya. Oh. Nah, kita kenal dulu sejarah TB. TB itu ternyata sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Ketahuannya dari mana? Jadi ada hulu balangnya nih ceritanya Firaun ya, yang ketika dicek muminya itu ada TB tulang. Baru dengar ini Firaun kena TB. Jadi Bukan bukan hulu balangnya. kalau Firaun ini saya nggak berani ngomong nih karena belum ada datanya. Hulu balangnya, Mbak. Bukan. Balangnya. Oke, hulu balang. Jadi ternyata muminya itu ada TB tulang, ada gibus di tulang belakangnya. Ketika dicek, itu ditemukan DNA Mycobacterium tuberculosis, ya, kuman TB. Jadi bayangkan udah ribuan tahun ini penyakit nggak selesai-selesai gitu. Ya, kenapa kita bandingkan dengan COVID yang 3 tahun beres selesai? Kenapa? Karena semua sektor peduli dan mau menyelesaikan kasus ini. Ya, kita kenal di COVID itu ada 3T, ya, bukan testing, dan treatment. Jadi tracing, siapa yang kontak itu ditrace, dilacak nih. Kalau dulu ada COVID, 1 orang kena COVID dilacak siapa yang kontak dengan dia, kemudian dites dengan swab PCR. Ya, ketahuan kemudian dia diisoman atau diobati, dilakukan treatment. Nah,
TB ini kasus infeksi sama-sama dengan COVID. Kenapa nggak bisa seperti COVID? Karena orang-orang itu marah sekarang kalau dulu sebelum COVID itu ketika ada kasus TB di rumahnya atau anak yang menderita TB, orang tua atau seluruh yang ada di rumah itu harus dilakukan tracing, investigasi kontak. Ya, jadi harus dicek siapa ini sumbernya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam rumah kita ada balita yang terkena TB, artinya di rumah itu ada sumber. Ya, karena balita belum kemana-mana, mobilisasi belum kemana-mana. Artinya ada sumber TB yang di rumah itu. Entah itu orang tuanya, entah itu kakek neneknya, pengasuhnya, dan seterusnya yang tinggal di rumah itu. Nah, sebelum ada COVID, orang itu marah kalau disuruh cek. Saya nggak kena TB, saya nggak ada gejala TB. Ya, tapi buktinya anaknya positif gitu. Nah, dengan adanya COVID, salah satu hikmahnya, ya orang jadi sekarang lebih terbuka bahwa kalau disuruh cek dia nggak boleh marah, ya agar TB ini bisa selesai juga seperti COVID gitu. Dan kalau diobati dia juga harus mau gitu ya. Slide. Nah, ini di Eropa. Di Eropa juga zaman dulu banyak kasus TB-nya. Ya, Rusia, daerah-daerah dengan iklim yang sangat dingin, ya, itu juga banyak kasus TB-nya. Ya, kenapa? Sebetulnya kuman TB itu bisa mati dengan sinar matahari, dengan panas sinar matahari. Ya, nah Indonesia di Katulistiwa sinar matahari bercurah, berlimpah, ya kenapa kasus TB-nya nggak selesai? Nah ini contoh di Eropa dulu berjemur harus kena sinar matahari, sirkulasinya bagus. Ini mereka di sanatorium. Ya dulu kita punya sanatorium, sekarang juga masih ada di Puncak ya di Cisarua. Cisarua. Ya Ibu. Slide. Ya ini contoh yang lain, di mana kasus-kasus TB dulu di Eropa itu mereka harus berjemur ya pagi hari ya, biar dapat udara bersih, sinar matahari dan pengobatan tentunya yang adekuat. Slide. Nah, kita harus tahu dulu situasi TB saat ini ya, bukan hanya masalah di dunia ya, Indonesia apalagi ya yang masuk juara 2 dunia. Ya, sampai sekarang belum selesai. Ya, jadi Indonesia itu mencanangkan 2030 nih sekitar 6 tahun lagi itu TB tereliminasi di Indonesia. Bayangkan 6 tahun lagi, saya nggak tahu bisa terwujud atau tidak. Tapi sebetulnya kita bisa kalau semua sektor ikut menjadi solusi untuk kasus ini. Kenapa semua sektor? Karena pengobatan TB itu tidak sebentar. Ya, dan orang yang menjalani pengobatan TB itu biasanya seringkali mendapat efek samping. Dan kalau dia mendapat efek samping, kalau dia pekerja usia produktif, dia nggak bisa bekerja untuk sementara waktu. Kalau pihak perusahaannya, kantornya tidak memahami ini, dia akan dipecat. Nah, ini dilemanya. Orang jadi mikir, saya nggak usah berobat TB lah, daripada saya dipecat, keluarga saya mau makan apa? Pemerintah juga nggak nanggung gitu ya. Jadi sekarang sebetulnya sudah dimulai ya kerjasama multisektor. Kalau ada penderita TB di satu perusahaan di kantor ya, itu pekerjanya harus diberikan cuti, boleh diberikan cuti dengan tidak mengurangi gaji pokok atau tunjangan seperti itu, tergantung kebijakan perusahaannya. Agar orang mau berobat, karena kalau enggak susah sekali menyelesaikan masalah TB. Nah, selain itu nanti kita bahas di slide berikutnya bahwa TB ini kita nggak bisa cuma menangkap kasus-kasus yang datang ke rumah sakit, ke puskesmas. Jadi begitu ada gejala, kemudian diobati gitu ya, nangkep secara pasif nih dokternya. Jadi harus dari hulu ke hilir. Hulunya seperti apa? Ada pencegahan. Ada vaksin BCG, tapi ternyata BCG itu cakupannya di Indonesia itu besar sekali. Semua bayi yang baru lahir disuntik vaksin BCG. Tapi kenyataannya kasus TB masih sangat besar. Kenapa? Ternyata BCG itu tidak cukup untuk melindungi terhindar dari TB. Memang dia
ternyata bisa menghindarkan seseorang dari TB yang berat. TB berat itu seperti apa? TB tulang, TB usus, gitu ya, TB otak, meningitis TB ya. Kalau TB paru termasuk TB yang ringan, tapi tetap harus berobat karena dia menjadi sumber penularan. Ya, selain vaksin, ada lagi namanya nanti terapi pencegah TB. Nah, orang-orang yang kontak dengan penderita tapi dia belum ada gejala, dia akan mendapat terapi pencegah TB nantinya ya. Ini sekarang sudah dimulai ya. Nah, ini banyak mitos ya, orang jadi malu nih. Oh, kalau TB itu kan penyakit orang rendah gitu dan seterusnya ya. Jadi ini salah. Banyak sekarang pasien-pasien menengah ke atas ya, itu juga terkena TB karena ada penyakit yang lain seperti diabetes misalnya ya, atau pasien-pasien CA, cancer ya, kanker itu juga bisa terkena TB. Jadi semua yang daya tahan tubuhnya turun itu bisa menderita TB. Slide Ibu. Ya. Ya. Jadi TB merupakan penyakit menular paling mematikan di dunia setelah COVID ya. Kemudian lebih dari 95% kasus kematian terjadi di negara berkembang, 43%-nya di Asia Tenggara. Asia Tenggara juaranya kita ya. Slide. Ya. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi, menurut Global TB Report tahun 2023, kita masih juara 2 dunia. Kemudian kasus TB-nya, kasus baru ditemukan itu 1 juta sekian kasus dengan kematiannya 134.000 per tahun. Jadi setiap jam itu ada 17 orang meninggal karena TB. Ya, jadi ini bukan masalah main-main gitu ya. Jadi kalaupun alhamdulillahnya misalnya keluarga kita tidak terkena TB, tapi paling enggak kalau ada di lingkungan kita yang batuk-batuk, curiga TB, kita harus edukasi, dia harus berobat. Karena satu waktu mungkin bisa sampai ke rumah kita gitu. Anggota kita, keluarga kita juga bisa kena gitu ya. Nah, kita lihat di peta ini yang warnanya hitam, merah tua, ya, itu kasus TB-nya yang paling banyak. Nah, kita lihat Pulau Jawa, karena memang penduduk Indonesia paling banyak di Pulau Jawa. Di Jakarta, Jawa Barat, ya, itu banyak sekali penderita TB, ya. Kenapa? Karena kepadatan penduduknya. Dia tinggal di daerah yang padat, ya, di mana mungkin pencahayaan matahari ke rumahnya juga kurang, gitu misalnya, ya. Slide. Nah, gimana sih bisa tertular TB? Kuman TB itu masuk ke paru-paru lewat hidung terhirup, ya. Jadi dia sama dengan COVID, kumannya ada di udara di mana-mana. Mau dia TB tulang, mau dia TB usus, TB otak, ya, TB ginjal, semuanya pintu masuknya ke paru, semuanya terhirup, ya. Nah, hikmah lain dari COVID kemarin, orang terbiasa pakai masker, orang nggak malu lagi pakai masker. Kalau dulu sebelum COVID, kalau saya minta pasiennya pakai masker, dia malu karena dicurigai nanti dok sakit apa-apa gitu, sakit macam-macam. Sekarang orang alhamdulillahnya ya nggak malu lagi pakai masker ya. Baik, slide. Nah, ini kalau ada satu penderita TB ya, dia batuk ya, batuk tidak pakai masker di ruangan tertutup ya, atau di tempat-tempat umum ya, maka kumannya kemana-mana itu bisa terhirup oleh orang banyak ya, orang yang sehat maupun orang yang punya penyakit penyerta dengan daya tahan tubuh turun gitu ya. Jadi penderita TB aktif yang tidak berobat itu dapat menularkan 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Ya, bayangkan itu orang-orang dengan kontak erat. Apa sih kontak erat itu? Orang yang kontak dengan penderita tersebut selama 8 jam per hari dan tidak pakai masker. Ya, slide. Nah, penularan TB itu melalui udara, ya, termasuk jenisnya airborne infection. Kemudian kumannya sangat kecil. Ini ada gambar di sebelahnya. Kalau orang batuk, bersin, ya, itu kumannya akan loncat berkeliaran kemana-mana.
ya kalau tidak pakai masker, terhirup oleh orang sekitarnya. Kalau saya nggak ngerti nih cara hitungnya gimana ya, tapi dari artikel disebutkan bahwa kalau bicara itu partikel yang beredar dari penderita TB yang tidak berobat itu sekitar 200-an sekian partikel yang keluar. Kalau dia batuk lebih banyak lagi, ya sampai 3.500 partikel. Kalau bersin dengan hentakan lebih kuat itu bisa lebih dari 1 juta partikel kalau tidak pakai masker ya. Nah, jadi ini sumber penularannya. Kalau ditanya, nular nggak kalau salaman? Salaman nggak nular. Ya, makan piring bareng, kalau dicuci dengan bersih tidak menular. Tapi kalau makan bareng, berdekatan, satunya sakit TB tidak berobat, tidak pakai masker, batuk-batuk, ya bersih, ya menular. Bukan Kalau dari salamannya ini, dia habis elap ingus. Salam nular juga. Ya, nggak tahu. Nah, jadi penularan dari lap ingusnya ya Bu ya. kumannya bukan dari ingus ya, dari batuknya. Batuk. Iya. Jadi sumber penularannya itu dari kuman TB yang terdeteksi dari pemeriksaan BTA dulu, BTA basil tahan asam. Kalau sekarang sudah lebih canggih, nama pemeriksaannya TCM, tes cepat molekular. Ya, jadi pemeriksaan cuma 2 jam, ya diambil sampelnya dari dahak, ya mesin pemeriksaan disebut mesin gene expert. Jadi kalau dibilang saya disuruh cek gene expert gitu, itu disuruh cek TB, ada kuman TB. Itu pemeriksaannya cepat dan gratis. Gratis di mana-mana, di puskesmas ada, ya bisa. Kemudian, baik, slide. Nah, percikan dahak itu yang keluar ya dari orang yang batuk dan tidak berobat itu bisa berada di udara bertahan berjam-jam, terutama di ruangan gelap dan lembab. Makanya disarankan setiap rumah sebetulnya ya, baik yang ada penderita atau tidak, kalau pagi mungkin buka jendela, ya buka pintu, biar udaranya terjadi sirkulasi yang baik ya. Kemudian ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan. Jadi sinar matahari biar masuk ke dalam rumah kita ya. Udaranya muter lah ya, udara malam ya berganti dengan udara pagi. Baik, slide. Nah, tadi disebutkan bahwa lokasi TB itu bisa pintu masuknya paru. Dia bisa berhenti di paru, dia bisa jalan terus tuh, bisa berjalan lewat pembuluh darah, sirkulasi darah maupun getah bening. Kalau getah bening dia nempel di kelenjar getah bening ya. Saat kuman itu masuk, kalau kondisi badannya baik, dia tidak sakit, dia tidak tertular, tapi dia terinfeksi. Belum jadi disease atau penyakit. Kuman itu akan diam, ya, begitu tubuh kita drop, ya, turun daya tahan tubuhnya, maka dia akan muncul menjadi penyakit. Kalau lewat kelenjar saluran getah bening dia akan menjadi TB kelenjar yang kita suka dengar ya. Kalau pintu masuk dari paru masuk terhirup ke dalam paru, kemudian dia bisa berjalan ke sirkulasi tubuh kita. Ya, kemudian berdasarkan kepekaan obat. Nah, kalau Ibu Bapak tahu pengobatan TB itu lama, paling cepat itu 6 bulan. Sekarang masih 6 bulan, walaupun penelitian sekarang sedang berlangsung ya untuk pengobatan TB jangka waktu 4 bulan dan 2 bulan. Dulu masih pakai obat suntikan, sekarang obat suntikan sudah dihindari, hanya pakai oral, obat-obatan minum, tablet. Untuk kasus tertentu mungkin masih pakai obat suntikan ya, kalau dia alergi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan penelitian ini bisa berhasil baik ya. Obat-obatan TB tidak lama lagi, tidak jadi momok gitu, minum obat 6 bulan, bahkan ada yang setahun gitu ya. Mudah-mudahan cukup 4 bulan atau bahkan penelitian sekarang sedang berlangsung untuk pengobatan 2 bulan ya. Kita nggak tahu mungkin anak cucu kita nanti berapa puluh tahun yang akan datang, mudah-mudahan pengobatan TB cukup misalnya 10 hari, 7 hari gitu ya. Obat-obatannya masih terus dicari ya yang efektif dan efisien. Nah, ada
TB sensitif obat. Kalau orang tahu di puskesmas dikasih obat yang merah-merah, yang besar-besar, yang kencingnya merah gitu. Nanti kalau minum obat itu warna kencingnya berubah menjadi Rifampicin. betul. Karena minum rifampicin itu untuk pengobatan TB sensitif obat. Tapi ternyata sekarang dengan banyaknya orang putus obat, jadi minum obat 6 bulan terlalu lama. Dia sudah enakan minum obat 1 bulan, 2 bulan, dia nggak mau lanjut. Dia stop obatnya sendiri, kumannya belum mati betul. Kalau saya bilang sama pasien, itu kumannya baru pingsan. Ya, nanti kalau di stop obatnya, kumannya bangkit lagi, dan dia sudah mengenal obat-obatan tersebut bermutasi, dia nggak mempan lagi pakai obat itu. Jadi kuman itu juga pintar. Tidak mempan lagi pakai obat itu, akhirnya sekarang muncullah TB resisten obat, TB kebal obat. Ya, pengobatannya lebih lama, ya bisa sampai 2 tahun, obat-obatannya lebih banyak, dia minum setiap hari mungkin 15 tablet, ya, dan seterusnya. Dan setiap tablet itu punya efek samping sendiri-sendiri, ya. Jadi TB juga sekarang makin berat dengan munculnya TB resisten obat, ya, lebih panjang lagi pengobatannya. Jadi kalau dia masih awal TB sensitif obat, ya, dia harus menyelesaikan pengobatan sampai tuntas biar tidak menjadi TB resisten obat, ya. Nah, kalau pasien-pasien yang tanda kutip nakal, bandel, tidak mau melanjutkan pengobatan sampai selesai, dia punya resiko menjadi terkena TB resisten obat. Nah, anggota keluarganya kalau dia tidak berobat, dia menderita TB resisten obat, maka keluarganya juga bisa tertular menjadi TB resisten obat tanpa melalui TB awal yang TB biasa gitu, TB sensitif obat, ya. Jadi kasusnya makin berat. Right? Faktor risiko siapa sih yang mudah terkena TB? Anak balita, lansia, ya. Jadi golongan orang-orang yang punya daya tahan tubuhnya belum sempurna atau menurun dengan berlanjutnya usia, ya. Dan mereka itu punya kontak erat dengan penderita TB yang belum atau tidak mau diobati. Jadi di rumah kalau ada lansia, orang tua, ya, atau anak-anak penderita TB, coba cek. Pasti ada sumbernya di dalam rumah itu, ya. Jadi jangan marah kalau diminta cek. Mungkin ada cucunya yang sakit, neneknya, kakeknya nggak boleh marah kalau diminta dokter untuk cek. Jangan-jangan jadi sumber penularan di situ. Ya, kasihan kalau misalnya yang diobati hanya yang sakit balitanya, kemudian sumbernya tidak dicari, maka balitanya misalnya sembuh selesai pengobatan, dia akan kontak lagi dengan penderita yang tidak diobati sumbernya, dia akan mengulangi lagi pengobatannya. Ya, jadi seperti pingpong bolak-balik gitu, ya. Nah, orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, daya tahan tubuh yang rendah seperti gizi buruk, ya, diabetes mellitus, pasien-pasien HIV, ya, di sekitar kita tuh banyak ternyata penderita HIV, ya, dengan berbagai macam penyebabnya, ya, awalnya sumbernya kenapa, ya. Dan penderita HIV itu rata-rata meninggalnya karena dia TB. Ya, jadi ini infeksi opportunistik, ya. Kemudian perokok. Nah, perokok ini ternyata dari literatur disebutkan 3 kali lebih mudah tertular TB dibanding yang tidak merokok. Karena walaupun perokok itu bilang, saya nggak menghirup asapnya kok, asapnya dibuang, tapi pasti ada berapa persen yang terhirup uap panasnya, dan itu merusak saluran nafas tubuh kita. Saluran nafas tubuh kita kalau terkena asap panas, ya, dia akan terjadi iritasi. Jadi kalau ada kuman yang masuk, tidak ada daya tahan lagi, benteng pertahanan untuk mengusir kuman TB tersebut keluar. Ya, sama dengan penderita diabetes. Penderita diabetes itu juga 3 kali lebih mudah tertular TB dibanding yang tidak menderita diabetes. Jadi sekarang kalau ada penderita TB, dia harus cek juga dia menderita diabetes atau tidak. Jadi jangan-jangan dia nggak ketahuan nih menderita kencing manis diabetes, ya. Jadi bareng-bareng diobatinya. Ya nggak bisa satu-satu. Kalau misalnya bilang saya diobati nanti aja deh. Kalau sudah selesai parunya baru berobat gulanya, nggak bisa.
Kalau gulanya tinggi, pengobatan TB jadi lebih sulit, lebih lama, ya konversi menjadi negatif dan tidak menularnya, ya. Nah, Dok, perokok izin juga, bertanya dok, maaf ya, dipotong dulu dok. ya, Kalau berarti kalau buat anak-anak penderita thalassemia sangat jauh lebih rentan lagi ya dok. betul Bapak. Tapi nanti di sesi tanya jawab aja ya Bapak, biar Iya, Siap, biar siap, selesai dulu. Biar selesai dulu. siap, siap. iya, terima kasih Pak. Nah, perokok ini hati-hati ya dengan perokok pasif orang-orang sekitarnya. Jadi bapak-bapak sekarang juga banyak ya, ibu-ibu maaf, yang merokok ya. Itu kalau dia merokok di rumah, dia punya anak ya atau pasangannya tidak merokok tapi ikutan menghirup asap rokoknya, itu menjadi resikonya sama, lebih mudah tertular TB. Ya, kemudian orang yang mengkonsumsi alkohol tinggi, ya, konsumsi alkohol lah ya. Kemudian orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan jangka panjang. Obat imunosupresan itu adalah obat yang menekan daya tahan tubuh. Ya, misalnya orang-orang autoimun ya, kemudian autoimun itu jenisnya misalnya penyakit lupus ya, rheumatoid arthritis, penyakit-penyakit kanker ya yang menekan daya tahan tubuh ya itu lebih mudah tertular. Nah, ini juga orang-orang yang berada di tempat dengan resiko tinggi terinfeksi TB, misalnya di lapas, ya lembaga pemasyarakatan, kemudian fasilitas perawatan jangka panjang, misalnya panti jompo, panti reda, ya, pondok pesantren, ya. Kenapa pondok pesantren atau di lapas dan seterusnya? Karena mereka pasti kepadatannya sangat rapat gitu. Ya, mereka tinggal misalnya di pesantren, satu kamar misalnya 10 orang. Terus ada yang batuk, dia tinggal berbulan-bulan, bertahun, 3 tahun lah paling tidak di kamar itu dengan teman yang sama. Ya, pasti resiko tertular juga sangat tinggi. Fasiankes ini orang-orang nakes yang yang bekerja di melayani pasien-pasien TB ya, right? Nah, ini orang-orang yang kontak erat ya lebih mudah tertular, orang dengan HIV, usia lanjut, anak-anak perokok, dan orang dengan diabetes mellitus. Slide. Nah, apakah setiap orang yang bertemu orang penderita TB itu pasti tertular? Jadi itu tergantung hostnya. Hostnya itu artinya orangnya. Dia status imunnya seperti apa? Dia orang sehatkah? Atau dia dengan penyakit penyertakah? Dia menderita penyakit-penyakit tertentu yang harus berobat rutin setiap bulan? Maka dia lebih mudah tertular. Atau dia punya teman, punya orang serumah misal, atau teman kerja dengan penyakit TB tidak diobati, kumannya banyak, dia juga lebih mudah tertular. Ya, jadi kalau kita terpapar dengan kuman TB, ya ada yang sakit, ada yang menjadi infeksi laten, ada yang tidak sakit. Ya, kalau sakit ya tadi yang saya sebutkan kalau dia daya tahan tubuhnya rendah dan seterusnya ya. Infeksi laten adalah kumannya masuk tapi dia belum sakit. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun ya atau penderita HIV dia akan dikasih pencegah. Tapi pencegah TB ya. Ada juga yang tidak menjadi sakit tapi hati-hati ya satu saat ya kalau daya tahan tubuhnya rendah dia bisa menjadi sakit. Slide. Nah, gejalanya apa sih? Dok, saya nggak batuk darah. Kenapa saya dibilang TB? Ya, ternyata untuk sampai diduga TB itu tidak harus sampai batuk darah. Orang dengan batuk terus-menerus selama 2 minggu, lebih dari 2 minggu, sudah harus dicurigai menderita TB. Kenapa? Karena kasus kita yang sangat banyak. Ya, ini untuk TB paru. Jadi kalau dia batuk terus-menerus sudah berobat, tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, maka dia harus memeriksakan dahaknya, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit terdekat. Ya, pemeriksaannya gratis. Jadi tidak hanya gejala paru, tapi ada gejala sistemik namanya. Kalau gejala paru, dia bisa batuk, kemudian muncul sesak, kalau jalan ngos-ngosan, kemudian ada batuk bercampur darah, bercak darah, atau batuk darah yang banyak.
Kemudian gejala sistemiknya secara umum dia muncul demam, keringat malam. Kalau malam nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, tapi dia keringetan terus gitu misalnya. Atau berat badan turun, tidak nafsu makan, ya. Nah, ini gejala-gejala untuk TB paru. Tapi kalau dia menderita TB yang lain, TB otak misalnya, mungkin tidak muncul seperti ini. Mungkin foto ronsennya, foto parunya itu bersih. Tapi ada gejala yang lain, misalnya kesadaran menurun, ya, nggak sadar pasiennya. Kemudian kalau dia misalnya TB usus, mungkin gejalanya dia diare, nggak sembuh-sembuh, ya, bolak-balik diobatin, muncul lagi diare, berat badan turun, atau TB kelenjar muncul kelenjar di leher, di lipat paha, di ketiak, ya, dan lain-lain. Jadi tergantung organnya, ya. Slide. Nah, kalau pada anak lebih sulit sebetulnya gejalanya, ya. Jadi kalau ada anak, kalau tidak nafsu makan, rewel terus anaknya, batuk pilek nggak sembuh-sembuh, ya, nggak aktif, ya. Kalau teman-temannya pada main, aktif, lari-lari, ini anak kok lemes, ya, loyo, ya, ditimbang nggak naik-naik beratnya, ya, itu hati-hati, ya, harus dicurigai sebagai TB. Jadi harus diperiksa. Pemeriksaan pada anak itu lebih sulit, jadi harus konsultasi ke dokter anak. Untuk kalau orang dewasa bisa disuruh periksa dahak, kalau anak lebih sulit. Ya, susah untuk mengeluarkan dahak. Jadi pemeriksaannya dengan diagnosisnya dengan scoring. Dia disuntik mantuk, ya, mantuk tes, kemudian di ronsen, ya, observasi berat badan, ya, dan seterusnya. Slide. Nah, pemeriksaan dahak itu ya sebetulnya cukup sekali. Ya, bisa sewaktu, jadi kapanpun dia datang, dia bisa mengeluarkan dahak, maka keluarkan dahaknya. Cukup sekali. Ya, tapi untuk pengobatan, pemeriksaannya, ulangannya ya evaluasi itu 2 kali ya, sewaktu dan pagi. Ya, idealnya dahaknya pagi, tapi kalau dia bisa keluar dahaknya selain pagi ya silahkan ya diperiksakan saja. Slide. Nah, ini cara mengeluarkan dahak yang betul. Ya, susah dok, saya mengeluarkan dahaknya nggak bisa nih dahaknya keluar. Ya, dahak yang baik itu dahak yang kental ya. Kemudian boleh bercampur ludah tapi tidak dominan ludah. Gimana kalau sulit? Biasanya dianjurkan dokter malamnya sebelum tidur dia minum teh manis yang agak pekat. Biar pagi-pagi tenggorokannya agak gatal dan bisa mengeluarkan dahak, ya. Atau dia lari-lari kecil dulu di tempat kalau pagi ya, kemudian dia minum air hangat, coba keluarkan dahaknya ya. Kalau tidak bisa juga biasanya dokter menganjurkan diinduksi sputum namanya. Jadi dia diuap, diinhalasi untuk memancing dahaknya keluar ya. Slide. Nah, pengobatannya itu bisa di puskesmas yang terdekat, kecuali dia ada komplikasi. Misalnya dia dikasih obat di puskesmas, kemudian muncul komplikasi misalnya alergi atau livernya terganggu karena obat ya, efek samping. Kemudian ada gangguan ginjal misalnya ya. Nah, dia harus ke rumah sakit ya, harus ke spesialis untuk pengobatan lebih lanjut. Untuk TB sensitif pengobatannya 6 bulan, tapi kalau TB yang lebih berat ya, TB resisten obat ya, TB kebal obat, itu pengobatannya bisa 9 sampai 11 bulan, ada lagi paket sampai 2 tahun. Ya, jadi lebih lama obat juga lebih banyak. Slide Ibu. Nah, ini penggambaran yang lebih simpel ya. Jadi kalau TB sensitif obat, orang bilangnya TB reguler, TB biasa, dia akan mati kumannya. Tapi kalau TB kebal obat, ya, dia nggak mempan dengan obat-obat biasa, dengan rifampicin yang bikin kencingnya merah itu dia sudah nggak mempan lagi. Ya, terbukti dari hasil pemeriksaan dahak, kemudian kalau diobati ternyata tidak ada respon ya, hasilnya tidak membaik ya. Pengobatan TB itu sebetulnya dia minum saja 2 minggu obatnya itu hasilnya sudah kelihatan.
ya batuknya berkurang, berat badannya naik, nafsu makannya baik misalnya, ya. Tapi ini ujiannya nih, jadi pasiennya suka malas nih ngelanjutin nih, ya. Bahwa pengobatannya belum selesai, dia harus sampai selesai 6 bulan paling cepat, ya. Slide. Nah, tadi disebutkan TB resisten obat, TB kebal obat. Kenapa bisa terjadi TB kebal obat? Pertama, ya karena tidak teratur minum obatnya. Minum obat TB ini butuh dukungan support dari keluarga. Apakah itu pasangan atau anak, ya. Kenapa? Karena minum obatnya lama. Orang tuh jenuh minum obatnya. Minumnya itu terus dan lama, ya. Jadi harus dikasih semangat, harus kasih support minum obat, dan harus diingatkan minum obat ini tepat waktu, nggak boleh mundur-mundur, ya. Jadi biasanya disuruh pasang alarm, ya. Jadi ingat jadwal minum obatnya teratur, ya. Teratur itu bukan hanya diminum tiap hari, tapi waktunya, jamnya sama. Kalau dia tidak teratur, maka akan ada resiko menjadi TB kebal obat. Kemudian menghentikan pengobatan secara sepihak. Dia nggak mau berobat lagi, dia tidak kontrol lagi. Apakah itu karena efek samping, misalnya, saya kalau minum itu mual dok, mual, muntah, nggak mau lagi berobat, nggak bisa. Laporkan saja ke dokternya, nanti dokternya akan memberi obat-obat anti mual misalnya untuk mengatasi keluhan efek samping. Ya, kemudian bisa juga karena tertular dari pasien TB kebal obat. Jadi kalau ada yang nakal, tidak mau lanjut pengobatannya, hati-hati, orang sekitarnya bisa tertular menjadi TB kebal obat. Ya, kemudian ada juga yang gangguan penyerapan obat. Jadi kalau dia minum obat, dia muntah atau dia diare, misalnya pada pasien-pasien HIV, ya. Nah, TB ini tidak menular dari berjabat tangan. Penggunaan baju bersama yang bersih, ya. Jadi kalau bajunya kotor, dia batuk, dia ngelapnya di baju, ya itu menjadi penularan. Tapi kalau dia sudah dicuci bersih, pakainya bareng, nggak apa-apa. Penggunaan alat makan bersama yang bersih, ya. Jadi kalau sudah dicuci bersih, tidak harus dipisah, direbus dan seterusnya, nggak usah. Dicuci bersih dengan sabun, kumannya juga mati, ya. Slide Ibu. Nah, ini harus tahu bahwa kalau minum obat itu pasti ada efek sampingnya, ya. Jangankan obat TB yang minum obatnya banyak dan lama, ya. Kita minum obat anti nyeri saja ada efek samping, misalnya lambung kita jadi nyeri gitu. Ya itu efek samping. Apalagi obat TB yang obatnya banyak. Jadi sebelum minum obat TB sebaiknya penderita tahu bahwa oh nanti dia akan mengalami ini. Namanya efek samping, bisa jadi mengalami, bisa juga tidak. Jadi kalau dia sudah tahu, mudah-mudahan lebih siap dan toleransinya jadi lebih besar, ya. Apa gejalanya? Dia bisa tidak nafsu makan, mual, sakit perut misalnya, atau nyeri sendi, kesemutan, ya. Warna kencingnya, air seninya menjadi kemerahan, jangan kaget itu bukan berdarah dan tidak nyeri, ya. Kemudian mungkin bisa muncul gatal-gatal, ya, kemerahan. Kalau gangguan keseimbangan tubuh, ya, vertigo, itu mungkin biasanya karena obat-obat TB yang suntikan, tapi sekarang sudah sangat jarang diberikan, ya. Gangguan penglihatan, pendengaran, kulit kuning. Nah, jangan takut kalau mengalami ini, laporkan ke dokter, ya. Jadi ada jalan keluarnya. Slide. Kemudian, nah ini yang tadi sudah saya sebutkan bahwa penderita DM, diabetes mellitus, kencing manis itu resikonya lebih besar dibanding yang tidak ada diabetes. Slide. Sama dengan penderita HIV juga seperti itu. Ya, semua penderita HIV ya harus dicek dia menderita TB atau tidak, karena pasien HIV itu rata-rata meninggal karena TB. Juga penderita TB sekarang jangan kaget, ya, semua yang sakit TB mau anak-anak sampai lansia itu program pemerintah semua dicek HIV-nya, status HIV-nya. Ya, jadi jangan kok saya disuruh cek HIV, dok, kan saya nggak HIV. Betul, ya, tapi memang seluruh program pemerintah ini harus dicek status HIV-nya karena mungkin dia nggak tahu, ya. Slide. Nah, ini dikit lagi selesai. Mencegah penularan.
Tadi dengan minum obat teratur kalau sudah terdiagnosis TB, kemudian tidak buang dahak sembarangan. Kalau batuk, bersin ditutup, ya pakai masker, kemudian maskernya atau sapu tangannya dibuang di tempat sampah ya. Kalau misalnya dikantongin lagi tisunya habis bekas batuk, kemudian tangannya pegang-pegang lagi, kemudian dia buka pintu, dia pegang gagang pintu, atau dia nyebrang jembatan penyeberangan, dia pegang-pegang, ya itu jadi sumber kumannya ada semua di situ ya. Dengan ventilasi udara yang baik, ya pencahayaan sinar matahari yang cukup ya ke dalam rumah kita. Slide. Nah ini etika batuk, ya tutup dengan lengan bagian dalam, ya. Jadi di bahu kalau kita tidak bawa tisu atau masker misalnya, kemudian gunakan masker, ya cuci tangan, ya. Ini pelajaran dari COVID ya. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu. Slide. Nah, ini pencegahan tadi disebutkan dengan terapi pencegah TB bisa 3-4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, ya obatnya tersedia di puskesmas gratis setelah melalui pemeriksaan ya. Dia kalau tidak menderita TB, maka dia akan mendapat terapi pencegah TB untuk anak-anak balita di bawah 5 tahun. Ya, kemudian ada suntik BCG ya. Slide. Terima kasih. Baik, Ibu. Cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali karena memang ini penyakit banyak di Indonesia. Saya kira akan banyak pertanyaan tentang hal ini. Untuk itu silakan raise hand bagi yang ingin bertanya. Mungkin tadi Pak Hikmah Awal. Hikmat ya yang lebih semangat tadi. Hikmat Silakan, awal silakan Pak Hikmah Awalus. unmute. Oh, udah pergi Pak Hikmat. Ya, mungkin yang ditanyakan TB anak ya tadi. Mungkin Dr. Yulia bisa jelaskan apa Saya nanti di dulu ya. sesi lain. Apa nanti di sesi lain ya? Lain sesi lain nanti. Dokter Helda, Bu Emita ada nggak? Bentar-bentar Mbak Sita. Bu Emita ada nggak? Bu Emita. Oh iya ya Bu Situ, Emita. Bu Emita. Waduh, mungkin di mute ini. Ada Ya sih, silakan. tanya ada namanya ya. Ya. Saya mau Silakan Mbak nanya, Sita. saya nanya juga karena memang erat kaitannya. Jadi anak saya itu akhirnya hodimatnya itu asisten rumah tangganya kan, ya akhirnya dipulangkan karena memang terus-menerus berkelanjutan. Tapi anak saya terkena yang sampai pengobatannya cukup lama ya 9 bulan. Batuknya itu kayak mendengking-dengking gitu. Tapi alhamdulillah kemudian ya sekarang sudah dewasa, sudah punya anak, sehat dan ya pendidikannya juga lancar dan seterusnya. Cuma itu menjadi hal yang traumatis. Nah, kemarin asisten rumah tangga saya sudah 18 tahun bekerja, dia kena saraf kejepit, jadi berobatlah intensif ke puskesmas, ya ke rumah sakit. Nah di situ nampaknya tertulari. Jadi tiba-tiba dia kok batuknya nggak berhenti-berhenti lebih dari sebulan, lalu berat badannya merosot drastis 10 kilo. Jadi saya minta, Mbak, kalau ayo Mbak kita ronsen kita ini. Nggak mau Bu, saya mau periksa sendiri. Akhirnya dia periksa, terus dengan polosnya dengan lugu, iya Ibu kata dokter saya TB kayak gitu dengan lugunya. Nah kemudian saya berikan cuti, tadinya mau cuti, kayaknya udah konsul dengan dokter Yulia kan, mungkin mau cuti 2 bulan atau 3 bulan mengingat masa bakti dia 18 tahun. Tapi anak saya bilang Ibu 6 bulan. Jadi saya beri cuti dia 6 bulan, tetap dengan digaji. Jadi saya bilang cuti atas tanggungan gitu, supaya dia mau berobat gitu. Jadi apakah ini langkah yang lebih aman gitu 6 bulan cuti? Makasih Dokter Yulia. Ya, silakan Dr. Yulia. Ya, terima kasih Bu Sita. Jadi sebetulnya fase penularan itu kalau pasiennya berobat teratur, rajin, ya tepat waktu, untuk TB sensitif yang dengan rifampicin itu 2 minggu saja resiko penularan sudah berkurang, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu cutikan sampai 6 bulan, dia silahkan, tidak Karena apa-apa. masih sesak nafas terus dia. Setelah 2 bulan 3 bulan masih sesak nafas. Jadi saya curiga ya artinya ada efek lain yang berat dan mungkin ada organ lain atau apa. Ya artinya mungkin anak saya traumatis karena dulu long time ago mereka pernah kena. Jadi ya udahlah
cucu saya kan banyak main ke rumah gitu. Itu apa kebijakannya Mbak Sita nggak apa-apa, tapi secara Tapi teknis sebetulnya sebenarnya 2 minggu nggak. sudah cukup ya. Oh, enggak, ada 2 minggu beresiko banget. 2 minggu, dokter Julia, 2 minggu. Enggak Mbak, ini Is it udah ada really? studinya Mbak Sita, nggak bisa begitu. Oh, Iya, saya kira 2 minggu sudah. Maksudnya kalau coba tanya paling dokter lama Julia mungkin. dulu, benar nggak 2 minggu? Dokter Julia bilang Jadi, 2 bulan. iya, jadi paling cepat dia boleh dicutikan 2 minggu selain untuk mengurangi gejalanya dan mungkin diadaptasi dengan obat-obatnya. Tapi dengan catatan ketika bekerja dia tetap pakai masker. Kalau misalnya resiko pekerjaannya misalnya gini Atau Bu, periksa lagi dia ya. Kita periksa lagi. Ronsen. ronsen biasanya di akhir bulan kedua Nggak pengobatan. kelihatan. Jadi Akhir kalau bulan kedua ronsen lagi. betul. Jadi kalau misalnya kalau di ibu kan nih alhamdulillah nih dia bisa dapat cuti 4 bulan, 6 bulan. Tapi kan kantor-kantor nggak seperti itu, Bu. Iya, Kalau iya. untuk justifikasi secara umum, ya kantor akan minta berapa sih risiko penularan itu yang sangat besar tuh berapa di 2 minggu Ya, pertama. Ya, mungkin tapi kalau- ada yang rasa di ini kita pindah dulu ya. Iya, iya. Oh, Udah. kok ini Evi. sinyalnya kurang bagus ya, Dr. Yulia? Ya, bagus. Bagus. Dia mau itu kamu. Tunggu ini. Dokter Helda, Evi sama Pak Gunawan. Evi dulu silakan, Evi. Atau Pak Gunawan yang mau duluan? Ya, Evi, Bu. Evi ya, monggo silakan. Iya. Iya, Ibu. Mau nanya, waktu itu kan sempat ada driver suami ya. Saya curiga gitu karena lebih sering pergi sama saya. Terus akhirnya kita iniin sih, kita periksa, terus ada indikasi hasil ronsennya tuh TB gitu. Terus kata dokter umumnya karena saya masih dalam pengobatan kanker payudara kan, jadi harus diberhentikan gitu karena katanya virus TB itu dorman gitu. Nah itu sih sebenarnya yang jadi pertanyaan gitu karena kan bener nggak sih virus TB itu bisa dorman satu, terus juga sebenarnya agak-agak merasa bersalah memberhentikannya gitu. Cuman kan karena kalau di mobil kan kita pertukaran udaranya sama ya meskipun pakai masker gitu. Itu sih cuma pengen melegakan hati, merasa tidak bersalah juga nih nanyanya. Sama sekarang kan Evi lagi kemo lagi nih Dok gitu untuk meminimalisir risikonya tuh yang lebih tepat selain ya mengikuti protokol ada lagi nggak ya Dok? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Yulia. Terima kasih Evi. Terima kasih Bu Evi. Jadi ini pasti masalah yang sama dengan yang lain ya. Jadi kuman TB itu betul dia dorman. Dorman itu maksudnya dia tidur tanda kutip di dalam tubuh kita. Jadi Waduh. kalau kita ketemu orang terus batuk ya, kan kalau sekarang kita ingetin orang batuk pakai dong maskernya gitu. Mungkin dia ya. Jadi sarannya ya kita aja lindungi diri kita. Kita pakai masker kalau di tempat orang-orang yang ada yang batuk nggak jelas gitu misalnya. Ya. Nah, nanti ketika kuman itu terhirup, kalau kita baik daya tahan tubuhnya kita nggak sakit, Bu. Nah, dorman itu dia tidur, dia akan bangun begitu sistem imun kita turun. CA dengan kanker ya, itu kan jalannya pengobatan dan daya tahan tubuhnya lebih lemah dibanding yang lain. Jadi resiko penularan lebih besar. Ya, resiko sinyalnya Dokter Yulia. Iya, sinyalnya on off. Dr. Yulia nanti kelempar nih. Tapi kalau menurut aku sih Evi nggak usah merasa bersalah. Pengamanan dirimu lebih utama. Itu asal sudah sesuai dengan protokol sudah ya. Evi terlalu ini. Ya, kayak Mbak Sita juga nggak usah terlalu 6 bulan gitu. Anak-anak Helda, anak-anak. Ya, karena sesuai protokol nanti Mbak Sita begitu, yang lain ikut begitu, padahal enggak. Jangan. Ya. Akhirnya diberhentiin total Bu. Iya, nggak apa-apa. Dia bisa dengar anak yang nganter-nganter gitu. Kebijakan keluarga. Iya. Silakan Yulia. Case by case, Dokter Helda. Case by case. Belum masuk lagi. Dokternya hilang deh, Dokter Heldanya.
Jadi itu Dokter Helda case by case ya berdasarkan syurok Enggak, keluarga. tapi ada yang sifatnya umum, protokol Ya. itu, ada yang kemudian case by case gitu. Tapi kalau misalnya pengobatan 6 bulan ya memang 6 bulan, 2 bulan pertama itu akan Terutama 2 bulan pertama. Nah, tuh Pak Gunawan tanya aja nih ada ini Ya, ada Dokter Pak Helda, saya tanya lupa. aja Jangan, langsung. jangan Iya. nanti itu Enggak, aja. Bu Dokter, Aku telepon. kan ini anak santri ini kan banyak ya. Nah, ya Ya. betul. Kasih SOP-nya Bu Dokter. Soalnya kan selama ini kita nggak punya SOP ya Ini untuk Bu Emita santri ada masuk nggak ya? itu. Harusnya kerjasama Jadi- dengan Puskesmas, Pak Gunawan. Jadi biar nanti anak masuk itu terdetek sejak awal. Tahu-tahu sudah mondok, sudah bayar, Kok terdetek terlempar sih di Dokter Yulia? akhir Lagi ya, masuk lagi ya. ketahuan bahwa TB misalnya begitu. Nah, kira-kira untuk kami pengelola pesantren masukannya apa ini Bu Dokter? Udah. Ya, sebetulnya ada orang Kemenkes nih yang ada di sini. Bu Emita, saya telepon dulu. Nanti gimana? Apa Dokter Dokter Yulia mau berusaha masuk lagi, tadi terlempar. Secara prinsip Pak Gunawan, kalau di dalam banyak itu sifatnya harus dengan bekerja sama dengan Puskesmas. Artinya bahwa di situ ada screening ya, ada hal-hal yang bisa ini, ada UKS, ada banyak program. Karena kita memang susah, masa semua mau, karena pada anak itu apalagi agak sulit. Kalau dewasa kan pakai ronsen kita bisa cepet tahu ya, tapi pada anak makanya dia perlu sesi khusus nih pada anak gitu. Pakai skor ngitungnya, jadi agak susah gitu. Apa mungkin teman dipakai beliau begini Bu pulmonolog Dokter? anak, Pak Gunawan, Misalnya, part ya. 2. Teman beliau tadinya dokter pulmonolog anak mau diundang, cuma belum bisa sekarang. Mungkin next time yang pulmonolog anak bisa. Iya, maksudnya apakah mungkin kita minta data anak itu dari orang tua secara terbuka gitu, sakitnya anak apa sebelum dia masuk, jadi kita bisa Bagus itu. sejak Biasanya awal. nih dokter, silakan Bu Dokter. Bu Dokter Yulia udah masuk lagi. Pak Gunawan diulang lagi aja. Pak. Dokter Yulia. Ya, alhamdulillah Bu Dokter Yulia penjelasannya sangat luar biasa karena berkenaan dengan penularan. Kalau nggak menular sih bawaan dari anak nggak selama nggak menularkan nggak apa-apa. Tapi karena kita ngelola pondok, sesuatu penyakit yang menular ini akan menjadi masalah tersendiri ketika dia sudah masukkan ke teman-temannya. Nah, SOP-nya seperti apa supaya mencegah sejak dini ketika anak masuk itu ke pondok itu sudah bersih dari penyakit-penyakit menular termasuk TB tadi. Nah, apakah memungkinkan ada SOP khusus untuk anak masuk misalnya dengan syarat cek kesehatan atau informasi yang ada. Nah, kalau sudah anak masuk di pondok terus kena sakit TB misalnya, apa yang harus kita lakukan? Karena kan nggak mungkin anak itu sterilisasi, tinggal sendiri dan lain sebagainya. Ini kan berat bagi kita juga karena di dalam kamar itu ada 8 anak paling tidak dalam satu kamar. Kalau ada satu gimana, mau diberhentikan, mau dipulangkan atau gimana meminimalisasi supaya tidak menular ke yang lainnya. Itu teknisnya begitu Bu Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi idealnya karena kasus di kita kan sudah banyak sekali. Idealnya sih sebelum dia masuk ada surat keterangan sehat. Keterangan sehat itu dia bisa minta ke wilayahnya masing-masing, misalnya dia ke puskesmas, kalau ada gejala diperiksa sama dokter puskesmas, ya batuk disuruh periksa dahak dulu misalnya, nanti bawa suratnya bahwa dia memang bersih. Tapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan karena masalah biaya dan lain-lain, walaupun pemeriksaan dahak itu sekarang seluruh Indonesia tuh gratis, ya. Jadi kalau tidak memungkinkan, artinya kalau di dalam pondok ada yang sakit, di pondok itu kan ada kayak UKS gitu ya Pak? Ada, kita juga punya dokter pondok, ada. Nah, itu cepat diidentifikasi ya oleh dokternya, diberi obat. Kalau tidak respon, tidak ada perbaikan ya, itu
coba dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diperiksakan dahaknya, diantar ke puskesmas setempat di situ. Kalau dia memungkinkan untuk dilakukan ronsen ya di ronsen seperti itu. Dan jangan lupa kalau ada yang batuk itu dimanapun ya sebetulnya itu harus pakai masker anaknya. Jadi untuk mengurangi transmisi ke teman-temannya, penularan ke teman-temannya. Nah, kalau ternyata sudah terdiagnosis dia sakit positif TB, menurut saya diistirahatkan saja dulu Pak, dipulangkan, diobati, suruh diobati, dipantau nanti 2 minggu, kalau gejalanya membaik ya, itu dia boleh kembali belajar dengan tetap memakai masker. Tapi kalau misalnya 2 minggu belum ada perkembangan, boleh diperpanjang sebulan misalnya, dia baru kembali ke pondok. Nah, satu lagi yang penting, saya sering terima kasus-kasus kalau anaknya kembali ke pondok, orang tuanya cemas nih sama dokternya karena tidak ada yang mengingatkan minum obat. Kan obatnya dibawakan, ya. Itu minta kerjasama dengan pihak pengasuh pondok untuk mengingatkan dia kontak dengan keluarga. Ini pasiennya, anaknya itu biasa minum obat jam berapa? Jadi sama-sama pasang alarm jam sekian, ingatkan anaknya minum obat. Yang dewasa saja itu kejenuhan itu bisa muncul. Apalagi anak-anak kalau tidak diawasi. Jadi butuh kerjasama karena resiko menular ke teman sekamar dan teman-teman sekolahnya itu sangat besar. Ya, jadi kerjasama lah semua. Ingatkan minum obat. Kalau memang jadwalnya kontrol, dia misalnya harus ronsen sudah 2 bulan atau 6 bulan, diizinkan dia kembali untuk ronsen, nanti datang lagi seperti itu. Tadi Siap, saya siap. lupa mengingatkan Bu, izin sedikit. Untuk para pengguna ojek online, kalau kita naik kendaraan tertutup ya, jangan lupa pakai masker dan kaca mobilnya dibuka. Kita nggak tahu drivernya itu sakit atau tidak. Ya, mungkin dia bicara, dia bersin di dalam mobil, ya tertutup ya. Jadi pesan saya dibuka aja kacanya sedikit biar ada sirkulasi. Karena pasien-pasien TB ini juga banyak yang datang ke dokter-dokter itu karena TB-nya bukan TB biasa, TB kebal obat gitu. Ya, jadi hati-hati. Ya. Pak Gun gimana Pak? Ya, siap, sudah terjawab tadi. Termasuk untuk secara umum memang lebih baik kita pakai masker ya Bu Dokter ya, walaupun nggak sakit, walaupun sakit karena peluang tertular itu kan tinggi. Iya, kalau ada Apa yang mesti batuk begitu? terutama sumbernya ya Pak yang disuruh pakai masker yang wajib ya. Yang sakit yang pakai Yang masker batuk. ya. Ya. Dokter Yulia, ini mau kalau anak itu diagnosanya tetap pakai dahak atau pakai skor? Kalau dia bisa mengeluarkan dahak, Bu, pakai dahak. Pakai Kalau dahak. kalau tidak bisa dulu kan pakai bilas lambung ya, Bu. Tapi kan itu pemeriksaannya invasif ya, dia harus pasang selang NGT dibilas, diambil dan menyakitkan gitu. Jadi sekarang kalau dia tidak bisa periksa dahak, dia tetap scoring berjalan. Walaupun dia belum bisa mengeluarkan dahak, scoringnya jadi lebih besar gitu. Kalau negatif hasil dahaknya. Itu ada Suci dan Bara ya. Ya. Silakan Bu Bara, tadi mohon maaf saya stop karena ada beberapa kita pakai raise hand. Silakan Bu Bara. Iya Bu, terima kasih Bu Dr. Helda, Bu Sita, Bu Dr. Cut Yulia dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung aja mungkin sebetulnya tadi saya mau menceritakan pengalaman saya. Anak ketiga saya tuh jujur saya kecolongan gitu. Nah, makanya ketika saya bikin sekolah, tadi yang disampaikan Pak Gunawan itu saya bikin SOP gitu. Jadi ada screening riwayat penyakit dari semua siswa yang akan masuk gitu. Karena yang anak ketiga saya ini akhirnya kena TB. Nah, itu dari ART saya. Itu saya sama sekali nggak menduga kalau dia derita TB karena orangnya cantik, bersih, agak Gak ada hubungan. gitu. Jadi saya jaminan. waspada gitu. Nah, saya kaget setelah
anak saya nomor 3 itu kan waktu kecilnya montok gendut lucu gitu. Nah, jadi ART saya ini seneng gitu digendong-gendong, dicium-cium gitu. Saya betul-betul nggak nggak waspada. waspada gitu ya. Saya pikir toh dia sehat gitu, nggak pernah batuk, nggak pernah kelihatan, nggak pernah izin sakit gitu. Nah, saya terakhir dia izin 2 hari, terus dia nggak bilang kenapa gitu. Nah, ternyata saya dapat info dari tetangga yang juga punya ART yang rumahnya deket dengan ART saya ini gitu. Terus ngobrol-ngobrol tetangga ngasih info gitu. Bibi itu sakitnya bapaknya meninggal gitu. Meninggalnya karena TBC. Aduh, saya langsung dari situ saya langsung ambil jalan ini satset gitu. Begitu ini saya bawa anak saya ke dokter di ronsen dan ternyata sudah ini karena nggak lama dari situ dia sakit terus tapi nggak batuk dok, makanya saya sempet nggak ini sakit batuk, cuman panas tinggi demam gitu sampai 40 ya 39,5 gitu, tapi nggak ada batuk gitu. Nah terakhir di ini setelah berkali-kali keluar masuk rumah sakit, terakhir kebetulan dokter yang saya biasa langganan periksa anak saya tuh umroh atau apa gitu, jadi digantikan dokter lain gitu. Nah beliau menyampaikan saya udah konsultasi dengan dokter Yeni gitu, dokter yang biasa periksa anak saya udah konsultasi sama dokter Yeni, ini anak ibu terkena TB dan harus menjalani terapi gitu. Ya di situ saya ya Allah, saya ini banget gitu, ceroboh gitu. Maksudnya seharusnya nggak seenak itu menyerahkan anak saya yang masih bayi ke pengasuh gitu Bu, karena kebetulan waktu itu kan saya melahirkan anak ketiga itu dalam keadaan saya punya 2 anak balita juga gitu. Karena berturut-turut gitu. Jadi memang anak ketiga ini lebih banyak sama pembantu gitu. Karena saya masih pegang 2 anak lagi yang juga masih kecil. Ceritanya panjang banget ini Bara. Mungkin ya yang mau ditanya apa Bara nih? Ya, intinya seperti itu Curhat sendiri. Sekolahannya itu loh, Sekolahan itu kali ya, yang sama dengan Pak Gunawan ya, tanyakan. Dan juga saya juga ingin mengingatkan teman-teman, mungkin ada yang sudah punya cucu, ada yang masih punya anak kecil gitu. Jangan berpikir pembantu itu siapapun orang dewasa ya, mau pembantu, mau neneknya, tantenya, tetangganya gitu. Jangan dibiarkan megang anak kita yang masih bayi gitu. Apalagi cium-cium, peluk-peluk gitu. Itu Bara, saya kira udah cukup ya Bara, yang cukup, waktu terbatas ya. Karena beberapa statementnya perlu diklarifikasi sama Dokter Yulia. Silakan Dokter Yulia. Ya, terima kasih. Ya Bu Bara, ini betul sekali. Jadi terima kasih sharingnya juga nih untuk sekolah. Jadi kalau memang mampu laksana, bisa dilakukan screening di awal, minta surat keterangan sehat silahkan, ya tergantung sekolahnya. Terus kalau yang tadi untuk anak, gejala pada anak memang nggak mudah untuk TB ini. Seringkali kalau dia batuk lama gitu ya, suka dibilang, oh ini alergi gitu ya, batuk alergi aja nggak apa-apa ya. Tapi dia harus dilihat secara keseluruhan, holistik, dia betul tidak menderita TB. Bahkan harus tracing nih orang-orang yang pegang bayi ini, balita ini siapa saja. Dia sakit atau tidak gitu ya. Jadi betul, jangan sampai dicium-cium oleh tetangga atau apa yang gemes gitu misalnya ya. Ternyata dia sakit. Iya, itu sih Bu, itu aja. Ya, ini Bu Emita sudah bisa bicara Bu Emita? Karena terkait dengan public health, ini kan menular ya, public health banget. Silakan Bu Emita, sudah buka mic. Iya, terima kasih banyak Bu Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin posisinya di Kemenkes bisa dijelaskan supaya. Oh iya, mohon maaf, mohon izin
Bapak dan Ibu semuanya. Saya nggak bisa buka kamera. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi ini menarik sekali diskusi pagi ini membahas tentang TB, dan ini juga narasumber yang luar biasa. Dr. Yulia juga sudah membantu untuk sosialisasi TB ya. Ini membantu program pemerintah, program Kementerian Kesehatan. Memang saat ini masalah TB paru di Indonesia ya cukup menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang sangat kompleks. Yang mohon izin tadi Bu Helda minta ini memperkenalkan diri juga. Saya Emita, memang saya bekerja di Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu semuanya, tepatnya di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Nah, jadi di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini kerjanya memang terkait dengan bagaimana upaya dan kebijakan dalam penanggulangan penyakit gitu ya. Kalau bicara penyakit tentu luas sekali, ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Nah, kalau bicara TB tentu lebih ke penyakit menular. Tadi juga Dr. Yulia sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali dengan komprehensif bahwa TB ini adalah salah satu penyakit yang sangat menular gitu ya, sehingga sangat perlu diwaspadai dan juga perlu peran serta semua, tidak hanya pemerintah, tidak hanya tenaga kesehatan, dan juga perlu peran serta dari masyarakat tentunya untuk penanggulangannya gitu. Nah, bersyukur sekali pagi ini Bu Yulia dan Bu Helda juga sudah menginisiasi pertemuan ini, tentu sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua gitu ya, bagaimana caranya kita melakukan pencegahan atau pengendalian TB ini. Dan kalau seandainya memang sudah ditemukan kasus TB, nah bagaimana supaya kasus ini tidak menularkan kepada orang-orang di sekitarnya dan orangnya diobati sehingga sembuh, tidak menularkan lagi gitu. Karena memang kalau kita ketemu kasus TB itu memang orang-orang yang kontak dengan dia, apalagi kalau serumah ya, kalau program TB itu minimal 10 orang yang ada di sekitarnya, orang-orang terdekatnya di rumahnya itu diperiksa juga apakah juga sudah ada indikasi tertular gitu ya, karena dengan kontak erat selama waktu yang lama, apalagi dalam rumah gitu ya, apalagi juga mungkin tadi saya mendengar juga cerita ada yang ART-nya atau supirnya. Nah, ini adalah beresiko kalau seandainya memang orang-orang ini ada indikasi terkena TB. Bagaimana terkena TB tentu melihat gejala gitu ya. Apa gejalanya? Ya batuk terus-menerus selama 2 minggu nggak sembuh-sembuh, telah diobati dengan obat-obat ini nggak sembuh-sembuh juga. Nah, tentu harus segera diperiksakan, dicurigai TB gitu. Nah, kalau nggak salah tadi juga ada pertanyaan bagaimana sih kebijakan untuk pengendalian TB di tempat-tempat khusus gitu ya. Ya. Memang tempat-tempat khusus artinya di sini apakah resiko kemungkinan adanya orang-orang yang kontak begitu lama dengan orang yang memang terindikasi atau sudah positif TB, seperti di pondok pesantren atau di lapas ataupun di tempat-tempat khusus lainnya. Tentu kalau ada penderita TB di situ, tentu orang-orang di sekitarnya karena kontak lama, tentu ini berisiko untuk tertular gitu ya. Nah, bagaimana program pemerintah, bagaimana program Kementerian Kesehatan untuk tempat-tempat khusus ini dalam pengendalian TB? Contohnya saja mungkin kita ambil pondok pesantren atau lapas. Kementerian Kesehatan melalui puskesmas yang ada di Indonesia, kita ya puskesmas banyak ya di Indonesia, lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, itu juga mempunyai program untuk melakukan screening TB di tempat-tempat khusus seperti tadi, apakah itu di lapas ataupun di pondok pesantren. Nah, kita ambil contoh di pondok pesantren. Di puskesmas tentu punya program gitu ya, program UKM, UKP. Artinya kalau UKP, upaya kesehatan perorangan, tentu melayani orang yang berobat datang ke puskesmas. Artinya, nah ada juga upaya kesehatan masyarakat, karena kita tahu bahwa puskesmas itu adalah memang pusat kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi sifatnya tidak menunggu orang sakit seperti melayani orang sakit di rumah sakit gitu. Rumah sakit kan memang
melayani orang sakit gitu kan. Nah, tetapi kalau puskesmas orientasinya itu memang lebih ke upaya kesehatan masyarakat, bagaimana menciptakan kondisi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya yang sehat tetap sehat dan yang sakit diobati gitu. Nah, salah satunya upaya kesehatan masyarakat adalah dengan melakukan pencarian kasus secara aktif di masyarakat. Pencarian kasus aktif kita sebut juga dengan surveillance aktif gitu ya, mengamati kondisi masyarakat, apakah punya gejala-gejala penyakit yang berpotensi menular kepada orang lain ataupun juga penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah atau KLB. Nah, itu adalah menjadi tanggung jawab puskesmas. Nah, kalau terkait dengan TB, penyakit kronis, tadi Dr. Yulia sudah menjelaskan, penyakit ini sudah lama sekali gitu, dan pengobatannya juga lama gitu kan. Nah, tapi dia berpotensi sangat menularkan. Nah, sehingga petugas puskesmas mempunyai program untuk melakukan screening di pondok pesantren gitu. Kalau seandainya di pondok pesantren tadi ada anak-anak yang memang punya gejala gitu ya, mungkin ketika sebelum masuk ke pondok pesantren dia terpapar di mana mungkin apakah di keluarganya atau di tempat lain, kita tahu bahwa kuman TB itu di mana-mana ada gitu ya, tetapi bagaimana seorang itu terinfeksi tentu sesuai juga dengan bagaimana kondisi daya tahan tubuh. Kalau seandainya kondisi daya tahan tubuh kita baik-baik saja, kuat untuk melawan kuman TB, tentu kita tidak terinfeksi. Nah, tetapi kalau seandainya orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, misalnya dengan penyakit-penyakit kronis lainnya seperti DM dan lain-lain, dan juga imunokompromis atau mungkin gizi yang buruk, tentu juga menyebabkan imunitas rendah. Nah, itu ketika kuman masuk, nah itu orang akan segera terinfeksi, akan gampang untuk terinfeksi gitu kan. Nah, jadi kalau anak pondok pesantren tadi jika ada memang paparan di luar sehingga dia masuk pondok pesantren, dia mempunyai gejala, nah itu dilakukan pemeriksaan dengan TCM ya di puskesmas gitu. Nah, di pemeriksaan dengan TCM kalau seandainya memang hasilnya positif TB, tentu akan ditata laksana gitu, artinya diobati. Nah, kalau seandainya tadi positif, tentu orang-orang di sekitarnya tadi di screening gitu ya, anak-anak lainnya yang di kelas dia, yang sekamar dengan dia, di screening juga, lakukan pemeriksaan juga, pemeriksaan dahaknya, bisa dengan pemeriksaan sewaktu gitu ya, ambil dahaknya, atau dititip nanti sama petugas puskesmas, biasanya dititip itu pot dahaknya gitu. Nah, besok pagi-pagi itu lebih baik diambil dahaknya, nanti diantar ke puskesmas. Nah, ketika mengantar ke puskesmas itu diambil lagi dahaknya. Kalau dulu dengan BTA positif, pemeriksaan istilahnya SPS ya gitu ya. Sewaktu dia datang ambil dahaknya, kemudian pagi dititip pot dahak, pagi diperiksa lagi, ambil lagi dahaknya. Tentu puskesmas, tenaga kesehatan dan puskesmas akan mengajarkan dulu nih bagaimana dahak yang seperti apa, bagaimana cara ngambil dahak, bagaimana prosedurnya gitu kan. Ya. Nah, diantar ke puskesmas. Nah, nanti waktu ngantar di puskesmas diperiksa lagi, ambil lagi dahaknya gitu. Nah, seperti itu untuk bagaimana program puskesmas untuk melakukan upaya pencegahan pengendalian TB di tempat-tempat khusus. Salah satunya adalah pondok pesantren seperti itu gitu. Jadi anak-anak yang punya gejala dilakukan pemeriksaan, kalau positif diobati, ditata laksana, kemudian yang lain juga di screening, dilakukan pemeriksaan juga terhadap kontak-kontak eratnya tadi. Nah, tentu kalau ketemu lagi positif tentu akan ditata laksana sesuai dengan prosedur seperti itu. Mungkin begitu secara singkat ya. Tetapi itu mungkin kalau sudah ini ya prosedur. Ya, mungkin tapi yang mau untuk ditanyakan bagaimana Bemita, mengedukasi itu juga biasanya dari Promkes Puskesmas, artinya bagian promosi kesehatan Puskesmas juga biasanya itu punya program gitu, bagaimana mengedukasi anak-anak pesantren ini, bagaimana mencegah supaya dia tidak menularkan ke orang gitu kan. Mungkin gitu sedikit ya. Artinya gini, kalau anak baru masuk bisa nggak di screen? Ada tes screening dari puskesmas? Oh, kalau untuk anak-anak baru masuk sekolah di tahun ajaran baru gitu ya, Bu ya? Pesantren, iya pesantren. Karena dia kan 24 jam berinteraksi ya. Tadi kan Dr. Yulia bilang 8 jam
itu kita orang di kantor juga sebenarnya juga risk terhadap ini ya, karena kita 8 jam di kantor bersama-sama. Ini pesantren 24 jam bersama-sama. Apa ada program begitu nggak? Kalau untuk kebijakan ketika masuk sekolah, tentu kebijakan dari sekolah gitu ya, pesantrennya itu ya. Dengan puskesmas Kalau maksudnya? Dengan puskesmas? Iya, kalau biasanya kadang-kadang mungkin juga ada beberapa sekolah tertentu memang mensyaratkan surat pemeriksaan kesehatan gitu ya dengan berbadan sehat gitu kan. Tetapi kalau untuk apakah ini menjadi kebijakan semua di pondok pesantren ataupun sekolah, terutama pondok pesantren ya dengan risiko tinggi karena kontaknya 24 jam bersama-sama gitu ya Bu ya. Banyak pertanyaan Dr. Helda. Seluruh pondok pesantren di Indonesia saat ini punya kebijakan puskesmas harus melakukan screening kepada anak-anak yang baru masuk di tahun ajaran baru. Mungkin setahu saya saat ini belum gitu ya. Belum ada. Tetapi program itu, program untuk screening ini di puskesmas itu ada di tempat-tempat khusus seperti tadi salah satunya pondok pesantren gitu. Tapi mungkin saja bisa kerjasama antara pondok pesantrennya dengan puskesmas terdekat yang wilayah kerjanya di situ. Bisa saja mungkin bikin gitu. MOU ya. Bu Helda, MOU antara pondok pesantren dengan puskesmas yang ada di situ, yang berada di wilayah kerjanya puskesmas lokasi pondok pesantren itu gitu. Ya, makasih Bu Emita. Clear, jazakallah. Makasih banyak Bu. Karena saya nih kemana-mana jalan bareng beliau karena ngurusin mahasiswa FETP. Sekarang mungkin kita lanjut sebentar ya ke Bu Suci. Ada pertanyaan beberapa di chat, tapi Bu Suci sudah menunggu. Silakan Bu Suci dan selanjutnya Bu Dian. Nanti terakhir kita bacakan yang di chat ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang rasanya bisa bertemu dengan dokter-dokter hebat. Langsung saja pertanyaannya, Dok. Nah, jadi kebetulan saya kan kepala sekolah dan guru juga yang berinteraksi dengan anak-anak PAUD usia 5 tahun ke bawah. Nah, di situ memang banyak anak-anak yang terkadang batuk, Dok ya, dan riwayatnya juga mereka itu terkadang tinggal bersama nenek dan kakeknya yang sudah lansia gitu. Nah, jadi hari Senin lalu itu ada murid saya itu adiknya meninggal. Nah, meninggalnya itu saya tanya kenapa, karena batuk gitu. Nah, 2 hari setelahnya abangnya masuk. Nah, di situ abangnya lesu, memang dia tidak batuk. Nah, tapi memang karena saya lihat keluarganya itu kurang peduli dengan anaknya gitu kan. Jadi memang tidak ada pemeriksaan apakah itu dia meninggal karena TB atau apa gitu. Nah, bagaimana tindakan saya ke abangnya yang sedang bersekolah ini gitu. Kemudian kasus saya sendiri, saya tuh pernah kemarin waktu masa kampanye caleg, jadi memang interaksi di luar itu cukup banyak, tambah lagi cuaca yang panas, jadi memang itu saya batuk gitu waktu pas pemilu bulan 2 sampai sebulan kemudiannya itu memang masih batuk terus gitu karena tanpa disadari kok ada benjolan gitu kan di selangkangan saya. Nah, saya periksa ke setelah saya batuk saya sembuh, saya periksa ke puskesmas. Nah, ternyata diagnosanya malah hernia. Saya kurang yakin juga gitu kan. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit dokternya periksa kalau dia hernia itu ditekan biasanya dia selonjoran hilang gitu ya, kalau disuruh selonjoran hilang gitu. Nah, jadi ternyata nggak hilang gitu, masih muncul dan disarankan untuk biopsi di hari yang lain gitu. Nah, ketika mau dibiopsi itu benjolannya hilang gitu, hilang timbul. Nah, jadi sampai sekarang saya nggak lanjut lagi karena dia hilang, apa yang mau dibiopsi gitu. Nah, dan ada kasus lagi sebelumnya banyak nih Dok, karena saya berinteraksi dengan anak-anak. Nah, yang paling ekstrim tuh ada setahun yang lalu, murid saya itu ada yang masuk baru sekitar bulan Juli juga seperti ini. Nah, di bulan 10 itu tanpa disadari dia itu sakit demam gitu, sakit demam dan dia permisi selama 2 minggu, akhirnya masuk lagi gitu. Nah, ketika pas masuk itu badannya kok biru di lengan, biru di paha gitu kan. Nah, jadi orang tuanya tuh agak sedikit marah ya dengan pihak sekolah gitu kan. Kenapa Bu, apa jatuh, apa dipukul gitu kan. Ada CCTV Bu? Nggak ada, saya bilang gitu. Nah, orang tua nggak percaya, akhirnya dia nungguin tuh di sekolah sampai anaknya pulang.
Ternyata emang nggak ada apa-apa, tapi besoknya lagi muncul biru di tempat yang lain gitu kan. Nah ternyata nggak lama anaknya beberapa hari kemudian anaknya libur, dibawa ke rumah sakit. Nah ternyata pemeriksaannya itu dia itu demam awal itu ternyata dia DBD. Nah depannya DBD-nya DBD akut, terus pindah rumah sakit, didiagnosa itu dianya masih gejala awalnya itu leukemia gitu dok ya. Saya pun terkejut juga anaknya udah nggak sadar gitu kan. Dirujuk ke rumah sakit yang lain lagi, ditangani lebih ekstra lagi. Nah ternyata harus di kemo. Ternyata memang dia positif gitu. Nah jadi yang jadi pertanyaan saya itu kok begitu cepat gitu dok ya. Anak-anak itu dari dia diagnosa awalnya itu dia penyakitnya ini terus dia berubah gitu. Nah saya juga kurang tahu gimana prosedur di rumah sakit gitu kan. Nah jadi itu juga menjadi tugas saya juga gitu kan sebagai pengelola sekolah karena memang saya sadari anak-anak itu Suci, sangat rentan waktunya gitu dok. Suci, Ya, waktunya terbatas. Saya kira cukup ya ya. gitu. 3 Iya ya pertanyaan. dok. Nah Ya, gitu. makasih. Mohon Mungkin bisa maaf. ditangkap dok ya. Ya. Ya terima kasih Dr. Helda, Dr. Yulia. Ya Silakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Silakan Dr. Yulia. Ya, terima kasih. Saya jawab secara umum ya, keseluruhan bahwa untuk sekolah-sekolah itu ada dua pihak, guru dan murid. Kalau yang balita PAUD lebih rentan lagi. Jadi kalau gurunya bantu orang tuanya di sekolah memperhatikan anaknya, kalau anaknya ada gejala-gejala yang orang tuanya tidak melihat, ya tidak menangkap, misalnya anaknya lebih lesu dari biasanya, kemudian anak-anak agak sulit untuk TB ini ya, karena mereka tidak mengeluh, ya. Dia sesak, dia diam aja. Tapi kita bisa lihat, bisa tangkap, kok dia lari-lari ngos-ngosan gitu ya. Terus dia harus berhenti sebentar gitu misalnya. Atau kalau dia batuk, dia kelihatan nih batuk-batuk terus. Atau waktunya makan, dia tidak nafsu makan. Nah, itu cepat laporkan ke keluarga, biar diperiksa, kemudian ajak keluarganya bicara, ada nggak di rumahnya yang sakit TB, karena anak rentan sekali terkena TB. Jangan lupa, guru juga harus diperhatikan. Jangan sampai guru menjadi sumber penularan gitu. Karena ada beberapa pasien saya itu guru, dia sakit TB, jadi saya minta tolong ketika mengajar, kalau dia masih ingin tetap bekerja, mengajar, dia pakai masker, jangan sampai dia menularkan ke muridnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau untuk kanker darah ini memang cepat sekali, Bu. Dia harus didiagnosis secara dini, harus ditangkap secara dini, cepat diperiksa, tidak boleh dibiarkan. Kalau sebetulnya di awal terdiagnosis secara dini, dia bisa bagus hasilnya. Tapi kalau sudah terlambat, biasanya sudah jelek ya prognosisnya, mungkin udah tidak sadar dan seterusnya. Kemudian yang tadi yang benjolan. Benjolan, kalau dia karena TB, benjolan itu kita harus curiga satu karena infeksi, satu karena keganasan atau tumor kanker. Ya. Nah, kalau dia infeksi, ya semuanya sebetulnya harus dipastikan secara biopsi. Jadi dioperasi, dibiopsi, diambil sampelnya untuk diperiksa ke laboratorium penyebabnya apa. Tapi biasanya kalau karena hernia tadi disebutkan, ya dia bisa masuk kalau dia posisinya berbaring, ya, atau dia tidak sedang batuk-batuk. Kalau batuk-batuknya lama, tadi kan awalnya gejalanya batuk 1 bulan, baru muncul benjolan, tapi kemudian benjolan itu hilang. Kalau saya curiganya sih karena hernia ya. Karena kalau karena infeksi atau karena penyebab yang lain, dia akan tumbuh besar terus nih, karena belum diobati dengan baik gitu, dengan tepat ya. Demikian sih Bu. Ya, terima kasih. Bu Dian, mau ya, Iya. silakan. Silakan Bu Dian. Pertanyaannya tadi sudah dijawab sama Dokter Mita, Bu. Oh, jadi nggak usah ya. Bagus. Iya, batuk berkelanjutannya itu kan harus kurang lebih 2 pekan ya. 2 pekan. Saat ini memang saya sedang batuk-batuk juga, Bu Dokter. Kurang lebih 1 pekan sih, gitu. Sementara ini masih minum obat batuk kayak Lasal gitu. Tapi mau periksa ke puskesmas juga. Bagus. Ya. Iya. Terima Terima kasih. kasih. Saya bacakan yang di itu ya, di chat ya. Mm-mm. Ini ada Eliranti dulu dari ini teman Wismarini nih. Oh. Tanya, Assalamualaikum. Mat juga, baik Mat. Waalaikumsalam. Apakah pemeriksaan dahak harus sementara dahak susah keluar dengan sudah melakukan saran dokter minum teh mau tidur malam.
Yang kedua, setelah minum 2 kali dalam 2 minggu, tapi batuk tetap belum berhenti, bahkan sekarang selalu sakit di dada. Diketahui TB paru terendam cairan, sudah disedot dapat 1 liter, Masya Allah ya. 5 pekan yang lalu, kasus ini dapat terjadi pada anak saya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan. Silakan Dokter Ilian. Ya, terima kasih Bu Eliranti. Jadi dahak tadi kalau sudah dicoba dengan teknik misalnya lari-lari kecil, minum manis, nggak keluar juga, biasanya dokter menyarankan induksi sputum, nanti di inhalasi atau di nebu, ya orang-orang mungkin bilangnya diuap dengan obat-obat tertentu untuk memancing dahaknya keluar. Tapi kalau sudah dicoba dengan teknik itu tidak bisa juga keluar dahak, biasanya dokter butuh data penunjang yang lain, ronsen kah, atau pemeriksaan dahak, darah, IGRA namanya, tapi memang butuh biaya khusus ya, atau dengan mantuk tes untuk memastikan itu, ya. Jadi pemeriksaan dahak itu bukan satu-satunya data penunjang. Kalau memang tidak bisa diupayakan, ya ada data penunjang yang lain yang bisa kita kumpulkan. Kemudian tadi sudah minum 2 kali seminggu apa ya Bu? 2 kali, ini ada di chat, 2 kali. Rifampicin sudah 2 kali 2 pekan. Anak saya 30 tahun usianya. Jadi sudah 2 minggu minum Oh, iya. rifampicin. Iya. Belum cukup Jadi ya 2 ini pekan ya. iya. Jadi kalau dia bukan TB paru, maka dahaknya nggak akan keluar karena gejalanya bukan batuk. Tapi ini Nah, ini Dokter Yulia, Dokter Lia efusi ya? bisa lihat chat ya. Apa ini dia sudah terendam, parunya sudah terendam air, Iya. sudah disedot 5 liter. Ya. 1 Iya, liter. jadi ini namanya efusi pleura. Jadi TB-nya TB di luar paru, Bu. Dia letaknya di rongga dada, tapi bukan di parenkim di jaringan paru. Jadi dia selaput antara lapisan paru dan dinding dada. Cairannya di situ. Biasanya efusi pleura atau pleuritis TB istilahnya, itu dahaknya juga susah keluarnya, nggak bisa. Tapi dengan cairannya disedot, diperiksa ke laboratorium, dokternya sudah curiga ya menentukan ini TB, maka pengobatannya nggak cukup 2 minggu biasanya belum kelihatan. Biasanya kelihatan kalau sudah sebulan ya atau lebih dari sebulan ya. Ada obat-obat tambahan untuk mengeringkan cairan tersebut ya. Jadi rifampisinnya tidak 2 kali ya, setiap hari. Rifampisin setiap hari, kemudian kontrol terus tiap 2 minggu. Bisa jadi cairannya belum kering sempurna, biasanya dokter nanti akan tambah obat-obatan lain untuk mengeringkan cairan tersebut, Ibu. Ya, oke. Bu Eliranti mau ini enggak? Mau menambah tanya enggak? Kalau enggak saya bacakan yang dari Nur Aulia. Assalamualaikum. Boleh. Silakan. Maaf, ya. Silakan Uni. Ya. Jadi anak saya ini kan 16 Lebaran Haji kemarin tanggal 16 itu disedot. Ternyata dia kan awalnya sesak napas selama 1 bulan. Kemudian ternyata dibawa ke rumah sakit, ternyata dia ada cairan, katanya dia rongsennya itu ada cairan. Kemudian disedot tanggal 16 Juni kemarin dan dapat 1 liter gitu ya. Nah awalnya juga sesak napas dan batuk. Tapi setelah minum obat yang pertama kan per 2 minggu minum obat. Nah itu batuknya udah jarang, tapi pas masuk minum obat yang 2 minggu terakhir ini, kontrol yang 2 minggu ke sini, dia batuknya berkepanjangan, pokoknya kayaknya tanpa batuk gitu, tiada hari tanpa batuk. Kemudian dan sekarang malah nambah ke sakit di dada gitu kan, kenapa gitu. Tapi dokter memang pernah nyuruh ngeluarin dahak dan sudah dicoba berkali-kali dengan minum teh di malam hari mau tidur nggak bisa. Tapi dokter tidak mengirimkan usul apapun juga ketika ditanya kontrol terakhir kemarin gimana. Terus dia dokter anak saya jawab kan nggak bisa keluar dok dahaknya, tapi nggak ada penjelasan lainnya. Jadi nggak ada lagi harus melakukan ini melakukan ini ya gitu. Nah sampai sekarang ini masih batuk terus ini gitu. Terus diikuti juga dengan mual-mual gitu kan, mual dan muntah kalau udah sering muntah lah gitu tiap makan gitu. Ada sih beberapa macam obat yang diberikan, tapi saya tidak tahu bagaimana ini apakah obat itu terkait dengan mual juga dan sebagainya. Mungkin itu aja minta tambahan
penjelasannya dari dokter. Ya. Ya, Dokter Ya. Yulia, itu dari cairan pleuranya nggak bisa dicek itu ya BTA-nya ya, cuma dari dahak aja ya? Biasanya kalau cairan pleura itu kepositifannya rendah, Ibu. Jadi, rendah. jadi jarang sekali ketemu, tapi justifikasi klinis biasanya dokter melihat dari anamnesis, dari pemeriksaan Ya, fisik. Kalau ya. sudah curiga ke arah TB, dia akan langsung obatin. Jadi dicek dari cairan pleura itu analisa. Jadi ada analisa cairan pleura. Dari sana bisa kelihatan ini ke arah mana. Nah, untuk pengobatan biasanya memang 2 minggu sampai 1 bulan itu masih adaptasi. Dia bisa mual muntahnya bisa dari lambung ya, karena lambungnya nggak kuat. Tapi kalau berkelanjutan dikasih obat untuk asam lambung dan seterusnya tidak ada perbaikan, maka dokter harus periksa ini ada nggak ke arah gangguan fungsi hati. Karena obat-obat TB ini juga berpengaruh dengan fungsi hati. Jadi saran saya kalau misalnya ini berobat ke puskesmas tapi belum ada perbaikan, coba ke dokter spesialis misalnya. Spesialis paru, kemudian dikonsulkan, mungkin ada obat-obat yang harus di-adjust, disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Jadi nggak bisa pukul rata semua pasien obatnya sama gitu. Jadi sangat personalized. Maaf Jadi dokter, ya. Dokter Yulia, maaf, ini anak saya sekarang memang ditangani di rumah sakit Hermina. Oh iya. Udah dapat rujukan dari puskesmas dan sekarang ditanganinya oleh dokter spesialis paru di Hermina. Iya. Jadi saya nggak bisa kasih pendapat secara seutuhnya ya Bu, karena saya tidak lihat pasien dan saya tidak lihat hasil labnya gitu. Jadi biasanya memang karena penyakit kronik dia nggak bisa sembuh atau kelihatan hasilnya seperti DBD misalnya ya, 1 minggu, 2 minggu dirawat, perbaikan, bagus, pulang gitu ya. Tapi karena penyakit kronik dengan mungkin ada komplikasi akibat pengobatan atau penyakitnya gitu, bisa lebih lama sih hasilnya kelihatannya. Ya, oke. Kita lanjut satu lagi ya dari Ada 2 Helda, ada Iya. Nur Auliana dan Pak Hikmat. Nur Auliana dulu. Dok, saya pekerja bangunan, beberapa tahun bekerja bangunan. Tapi sering mengalami batuk yang tidak sembuh. Apakah bisa dikatakan TB? Iya, terima kasih Bapak. Jadi batuk itu bisa macam-macam. Nggak harus TB dan bukan cuma TB yang gejalanya batuk. Bisa karena alergi, bisa karena asma, bisa karena asap rokok, bisa karena jamur, bisa karena kanker. Semua kalau itu lokasinya di paru, dia gejalanya akan batuk, akan sesak. Jadi ini harus diperiksa Pak. Periksa dahaknya, periksa ke puskesmas, kalau perlu di ronsen, nanti dilihat Bapak merokok atau tidak, Bapak ada riwayat asma atau tidak, Bapak rentan nggak kalau di bangunan itu banyak debu, Bapak pakai masker atau tidak. Jadi saya tidak bisa bilang ini pasti TB. Tapi kalau batuk lebih dari 2 minggu, sudah diobati dengan antibiotik misalnya, antibiotik non-TB, tidak ada perubahan, patut dicurigai sebagai TB, tapi harus diperiksa lebih lanjut. Ya, salah satunya untuk memastikan TB dengan pemeriksaan dahak, Pak. Ya, kita lanjut ya ke Hikmat Awaludin. Dok, kalau anak talasemia kena TB, solusi terbaiknya bagaimana? Iya, jadi terima kasih Pak Hikmat. Untuk talasemia talasemia tetap diobati seperti biasa, pengobatan TB tetap berjalan. Jadi tidak ada kontraindikasi obat-obat TB dengan penyakit lainnya. Kalaupun ada misalnya bukan talasemia, gagal ginjal dan lain-lain, itu ada penyesuaian dosis, tapi obat tetap harus diberikan. Ya, karena kalau tidak diobati dia beresiko meninggal dan menularkan ke orang sekitarnya. Jangankan anak talasemia, ibu hamil, ibu menyusui, kalau dia TB dia tetap harus minum obat. Tidak ada kontraindikasi yang menghentikan pengobatan, semuanya tetap harus berjalan. Tapi dengan catatan konsultasi ya Pak dengan dokter anak, biasanya kan talasemia ditangani dokter anak ya. Oke. Iya. Ya sudah hampir 2 jam. Ya ini menarik. Pasti masih banyak pertanyaan ya seputar ini. Banyak pasien. Kita mau berangkat, saya juga mau berangkat. Iya, sudah tahu pada gelisah ya. Tapi ini menarik karena memang penyakit TB ini penyakit semua masyarakat, hampir banyak masyarakat terkena. Persoalannya saya tadi ada yang saya catat itu seperti Bu Bara. Bu Bara kalau ketemu begitu, yang sakitnya saya kayak Mbak Sita tuh diajak ke
puskesmas supaya berobat. Nggak usah ke ini karena free kan kalau ke puskesmas ya. Obatnya juga free gitu. Jadi itu ya. Jadi jangan biarkan ada orang sakit terus tidak berobat. Ya. Jadi maksudnya itu maksudnya ini bukan memberitahu apa melakukan atau tidak, tapi yang bahwa kita pada saat bertemu dengan penderita maka kita harus antarkan dia ke fasilitas kesehatan terdekat supaya itu tadi saya katakan mencari sumber penularan dan memutus rantai penularan. Itu prinsip sekali kita di public health. Jangan sampai yang ini sakit gitu ya, terus masuk sekolah, terus ini biasa aja gitu ya dan sebagainya karena stigma. Dia nggak mau disebut sebagai sakit. Nah, ini yang perlu kita highlight dengan baik bahwa yang Helda Ketua Departemen Epidemiologi. ya, Wow, mantap. mantap. Iya, makanya kan menyorot ke Menkes tuh tadi. Jadi kalau itu buat saya sih itu dua itu aja, Dokter Yulia. Temukan orangnya, putuskan rantai penularannya. Jadi temukan orangnya untuk diobati. Orang-orang sekitarnya itu termasuk, makanya kalau di pesantren itu Pak Gunawan, kalau ada satu kasus, puskesmas pasti turun gitu, ya. Oke. Jadi Kalau terakhir Bu, terakhir ada Ya. namanya TOS TB. TOS TB, TOS TB ya. TOSS. Jadi temukan, obati sampai sembuh. Jadi dicari, temukan, dan kalau sudah ketemu diobati sampai sembuh. Jangan ditunda. Hana tos Hana. Hana tos. Kita bisa melakukan TOS TB dengan menggunakan, kalau nggak mau buka menggunakan ini emoticon. Silakan melakukan TOS TB ya supaya ingat bahwa temukan, apalagi Dokter Yulia? Temukan, obati sampai sembuh. Temukan, obati sampai sembuh. Tapi lupa tuh, jangan sampai menularkan gitu ya. Orang-orang sekitarnya harus dicek gitu ya. Tuh Pak Hikmat sudah melakukan TOS TB. Terima kasih. Oke, menarik sekali ini Mbak Sita. Mbak Sita mau memberikan statement? Ya, statement yang kita dapatkan di sini adalah perubahan mindset ya, bahwa TB itu ternyata Indonesia juara kedua se-Indonesia, itu fakta juga. Dan juara dunia. Ini sudah lama sejak zaman Firaun, Nabi Musa, itu hal yang baru. Dan kemudian mindset tadi bahwa ini bukan penyakit orang miskin, siapapun bisa terkena gitu. Nah, ini membuat kita jadi tidak malu untuk berobat seandainya sakit. Terima kasih Dokter Yulia, terima kasih Dokter Helda. Terima kasih. Jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mohon maaf saya tutup ya. Makasih Ibu. Dokter Helda. Dokter Yulia. Aduh nanti Dokter Yulia. akan menghubungi nanti.